Namo Buddhaya. Bapak Ibu para peserta KKGS Satboga 2020, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kesempatan mengikuti pertemuan kelima KKGS 2020 bidang tata boga. Pada pertemuan kelima kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu materi resipi dan food cost. Adapun narasumber nanti yang akan menyampaikan tersebut adalah Bapak Gatot Sugiarto sebagai Executive Chef dari Ramada Sunset Route Kute Baiwindam. Adapun narasumber dari pertemuan kelima ini adalah Ibu Mila Kirana Dewi Lestari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu agar materi bisa disampaikan dengan baik, saya persilakan kepada Bapak Gatot untuk mempresentasikan. Silakan Bapak Gatot. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan sama saya. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya peserta KKGS. Sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini berkaitan dengan food cost, cara menghitung food cost juga, plus resipi. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sharing sedikit tentang apa sih pengertian dari food cost itu sendiri. Jadi, dalam menentukan harga jual untuk makanan dan minuman yang akan kita jual, itu memang diperlukan satu rumusan atau formula khusus yang biasanya mengacu pada food cost. Nah, ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai harga jual yang ideal, yang baku, untuk semua jenis makanan yang akan kita jual. Jadi tidak hanya berdasarkan perkiraan ataupun taksiran, yang bisa jadi meleset karena tanpa rumus perhitungan. Karena kalau memang tidak memakai rumus, akibatnya rugi akan bisa kita tanggung. Terus pengertian dari food cost itu juga adalah seluruh biaya atau cost yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil suatu menu makanan dan minuman dengan standar resep yang tertentu, mulai dari bahan, pengolahan, hingga menjadi menu makanan dan minuman yang siap kita jual per porsinya. Itu. Terus, nah, nilai food cost itu biasanya dihitung dalam persentase, Bu, ya. Jadi setiap restoran ataupun hotel bisa saja berbeda dalam menentukan besaran nilai food cost yang diterapkan. Namun biasanya besaran food cost untuk makanan dan minuman itu adalah sebagai berikut. Jadi untuk food cost makanan itu range-nya dari 35% sampai 38%. Kalau untuk food cost minuman itu dari 21% sampai ke 29%. Jadi semakin kecil besaran atau persentase food cost yang ditetapkan, makin besar keuntungan atau laba yang diharapkan. Setelah mengetahui besaran persentase food cost ataupun total resipi, harga jual makanan akan didiskusikan lagi. Jadi tinggal kita yang menentukan harga jualnya berapa dan kita mau ambil keuntungannya berapa. Setelah kita tahu penghitungan resepnya seperti apa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu, untuk pengertian di awal?
Lanjut. Dilanjut. Sebentar Ibu, sepertinya kita mengalami gangguan. Jadi besar ya sini. Bisa kebaca. Nggak kebaca, Pak. Nggak kebaca. Apa yang kecil lagi? Di sini tulisan belerang. Oke Bu, di sini akan saya cantumkan satu contoh cara pembuatan PCP. Saya ambil dari Ramadan, standar yang Ramadan yang sudah saya buat. Oke, ini ada judulnya fish black pepper, tapi dengan tampilannya rice bowl, Ibu. Jadi di situ juga sudah kita cantumkan selling price-nya berapa, untuk net selling price-nya berapa, proporsinya apa aja isiannya, ingredientnya, berapa gram yang harus kita pakai, harga dari barang tersebut itu juga berapa per kilonya, itu sudah kita masukkan semuanya ke dalam satu resipi. Di situ sudah ada rumus yang tertera di dalamnya. Nah, di situ juga ada tambahan Q factor, Ibu. Dari ingredient cost, dari semua bahan yang kita masukkan, kita udah tahu harganya berapa, kita pakainya berapa, jadi kita akan tahu ingredient cost-nya berapa. Ini adalah total dari bahan-bahan yang dipakai dari menu. Nah, di situ juga ada Q factor, itu 15%. Ya, kenapa kita kasih 15% untuk Q factor ini? Q factor ini biasanya kita pakai untuk mengcover pemakaian gas, air, untuk bumbu, dan listrik. Kita kasih dialokasikannya 15%. Nah, jadi dari ingredient cost ditambah dengan Q factor itu, total ingredient cost-nya jadi ketemu harganya di yang tertera di situ. Jadi semisal kayak ingredient cost-nya jatuhnya di Rp13.091, ditambah Q faktornya 15% itu dia angka Rp1.963, jadi total ingredient cost-nya itu di Rp15.054. Jadi cost per porsinya itu harganya di Rp15.054. Nah, kalau yang cost per portion ini adalah food cost yang dimaksud. Perhitungannya adalah cost per portion dibagi dengan selling price. Nah, ini kalau kita bicara seperti yang saya bilang tadi, cost-nya antara 35 sampai 38, nah ini masih masuk di
yang di angka 35%. Contoh dari rice bowl yang saya buat. Terus untuk profit, nah ini profit adalah persentase profit, cara menghitungnya 100% persentase kos makanan. Ya, di situ juga nanti ada selling price-nya dari harganya tersebut. Nah, kalau di hotel itu berlaku adanya tax and service, Ibu. Jadi kita tambahin dengan tax and service 21%. Jadi misal kita jatuhnya di selling price-nya 43.450, ini adalah harga jual makanan sebelum tax and service, ditambah dengan tax and service sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau di harga netnya itu jatuhnya di 55.000. Ini harga jual makanan di menu setelah tax and service. Nah, ini juga kalau di kita ada namanya wasted form. Ya, wasted form itu penting sekali kalau di hospitality, di hotel maksud saya, atau di restoran itu juga penting sekali, karena dengan adanya record seperti ini yang bisa kita jadikan acuan dalam sebulan berapa sih yang sudah kita wasted. Dalam arti wasted itu adalah memang yang sudah spoil, entah dia bau ataupun jamuran, itu langsung kita catat, kita timbang, nanti kita laporkan setiap akhir bulan ke accounting, Ibu. Jadi akan kita deduct secara langsung untuk mengurangi food cost kita. Tadi udah respon. Halo Bu Mila. Bagaimana Bapak? Bu Mila, Ye, Stefan, ya Bu, suaranya jauh ya. tidak terdengar jelas. Gimana Bapak? Mungkin kita langsung buka session tanya jawab Bu sama chefnya biar waktunya lebih banyak. Oke, baik Bapak. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Kita langsung buka saja untuk sesi tanya jawab pada pertemuan kita kali ini. Bapak Ibu silakan mengisi pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, atau mungkin bagi yang ingin open mic silakan raise hand. Kami akan membuka mic Bapak Ibu untuk mengutarakan yang Bapak Ibu sampaikan. Chef Gatot, ini ada pertanyaan. Ya, Bu. Jadi dari Bapak Agus,
komponen apa saja yang dipakai acuan dalam menentukan food cost makanan? Saya ulangi, Bapak. Iya. Oke. Komponen apa saja yang dipakai acuan dalam menentukan food cost makanan dan berapa persen masing-masing komponen tersebut? Silakan, Bapak. Iya. Komponen apa aja, seperti yang saya bilang tadi, terus kita tahu dulu Bu, untuk materialnya apa aja yang akan kita pakai. Jadi, semisal kalau saya di sini ngambil contohnya rice bowl, fish black pepper. Jadi, material apa aja yang saya pakai di situ ya termasuk kayak ikan, sayur, nasi, bumbu dan segala macamnya itu harus kita catat semuanya berapa gram yang akan kita pakai. Nah, dari situ nanti kita akan tahu dari harga unit cost-nya, kita akan bagi ke harga jual dari material tersebut. Jadi kayak harga, kita ambil contoh harga ikan, 1 kilonya 40.000. Nah, kita pakainya mungkin cuma sekitar 100 gram. Jadi jatuhnya per porsinya itu kan di harga Rp4.000. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Pertanyaan berikutnya. Niki ada peserta yang bertanya tentang apa itu variable cost dan fixed cost. Nah, ini mengingat pelajaran kita di sekolah juga membahas tentang ini, Bapak. Mohon pencerahannya. Variable cost, Bu, ya. Iya, variable cost dan fixed cost. Kalau fixed cost itu harga yang memang sudah fix, Bu, ya, setelah mengalami perhitungan total dari awal kita prepare dan harga jual dan harga setelah kita hitung semuanya total dari ingredient cost, Q factor, apa segala macam, sampai kita ketemu dengan harga jual, itu yang dinamakan dengan fixed cost. Iya. Oke, terima kasih Bapak atas tanggapan. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Bagaimana cara menentukan besarnya keuntungan? Ini pertanyaan dari Ibu Titin Kartini. Silakan Bapak. Menentukan hitungan keuntungan, Bu, ya? Iya. Oke. Cara menghitung keuntungan itu adalah setelah kita hitung semuanya sesuai dengan resep, di situ akan ketemu yang namanya cost percentage. Hitungannya adalah cost proportion dibagi dengan selling price. Nah, dari selling price ini, dari kita sendiri yang akan menentukan kita mau ambil keuntungannya berapa persen. 5%, 50%, atau bahkan bisa 100% sekaligus, Ibu. Berarti keuntungan itu tergantung kita sebagai pemilik usaha seperti itu Pak ya. Tidak bisa mungkin dari produksi apa yang kita produksi seperti itu. Nah, ini kebetulan terkait dengan tugas peserta juga di sini ada produk-produk yang sudah dirancang oleh peserta, kemudian nantinya dihitung cost-nya sehingga mendapatkan harga jualnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dari materi ini kita bisa mendapat untuk pencerahan bagi para peserta. Next, berikutnya pertanyaan. Iya Bapak. Iya. Bagaimana Pak Adi? Suaranya agak putus-putus ini. Mungkin untuk tugasnya mereka kan akan buat produk. Iya. Nah, apa yang disampaikan Chef hari ini bisa dijadikan acuan. Jadi dari produk yang mereka buat akan ada food cost-nya. Berapa nilai food cost-nya, kemudian nanti menentukan
mau dijual berapa dengan harga food cost sekian. Oke, baik, baik Bapak. Lanjut. Oke, next ke pertanyaan berikutnya, apakah kita juga harus menghitung biaya teks dan servis untuk menentukan harga? Mengingat kita hanya khusus warung atau rumah tangga, atau karena ini peserta secara pribadi, untuk usaha pribadi, jadi mungkin apakah biaya teks dan servis itu perlu dimasukkan, Bapak? Terima kasih. Tidak perlu, Ibu. Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Oke, oke. Jadi Bapak Ibu peserta, jadi teks dan servis nanti tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungan food cost-nya. Next itu hanya berlaku di hotel sama di restoran yang memang menerapkan aturan harus ada teks servis. Oke, siap, siap Bapak. Pertanyaan berikutnya, untuk, wah ini membahas kemasan ini, apakah termasuk ke dalam food cost ya? Apakah kemasan kita perlu hitung masuk ke dalam cost, Bapak? Bisa, Ibu. Kita masukkan ke dalam Q factor, Ibu. Ya, 15%, Ibu. Berarti kemasan salah satu poin, salah satu yang harus dimasukkan di dalam Q factor ya, Bapak ya? Iya. Biasanya. Lanjut. Oh, apakah Q factor tadi mutlak 15%, Bapak? Atau bisa fleksibel tergantung? Kalau di luar dari hotel itu biasanya 10, Bu. 10%. Jadi mungkin kita bisa turunkan atas bagaimana tergantung dari produksi kita ya, Bapak ya? Iya. Kemudian, apakah Q factor itu selain pemakaian gas dan bumbu, apakah juga termasuk jasa memasak di dalamnya? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Itu tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Dasi ini. Next, lanjut pertanyaan dari Henny Purwati. Apakah ada aturan untuk besar kecilnya food cost berdasarkan besar kecilnya usaha? Oke. Kalau besar kecilnya aturan itu memang ada, Bu, diatur di dalam setiap manajemen yang berlaku di hotel ataupun di restoran yang sudah tercatat. Jadi seperti yang saya info di atas, itu kalau untuk makanan kan 35 sampai 38%, kalau untuk yang di beverage dari 21 sampai 29%, Ibu. Tapi kalau misal untuk usaha di luar dari dua tempat tadi, hotel ataupun restoran, ataupun wirausaha, bisa menghitung sendiri berapa persen yang mereka punya patokannya. Jadi mereka punya standar sendiri, taruhlah mengikuti aturan hotel 35%. Jadi mereka bisa menentukan sendiri berapa persen yang harus dilakukan untuk menekan cost. Kalau memang bisa achieve di 35%, rate-nya masih bagus. Tapi kalau di bawah 35%, lebih bagus lagi. Maksimalnya 35. Next, lanjut. Pertanyaan berikutnya ternyata masih banyak sekali Bapaknya ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua hari ini. Ya. Nah, di sini, tadi kami membuat produk di rumah. Untuk menghitung harga jual, apakah harus ada teks 21%? Mungkin tadi sudah terjawab oleh pertanyaan yang sebelumnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini Bapak. Apakah ini pertanyaan dari Ibu Wita Maulida? Yeah. Apakah proyek yang dibuat mengikuti food cost seperti contoh dari Pak Gatot atau mungkin perhitungan food cost dari masing-masing sekolah yang sudah diajarkan atau bagaimana? Mungkin silakan kita tentukan saja sekarang, Bapak. Oke. Kalau saya memang mengikuti standar yang memang sudah baku, Bu, ya, dari hotel,
Tapi kalau memang dari pihak sekolah sudah punya satu standar yang sudah diterapkan, bisa diikuti juga, yang mana intinya adalah hasil akhir dari penghitungan kos tersebut, kita bisa menentukan harga jual, Ibu. Karena kita juga harus paham juga harga material yang kita pakai, itu kita harus hafal juga. Oke, baik. Jadi nanti ini ya Pak ya, bisa fleksibel, bisa menggunakan perhitungan Bisa. yang sudah Bapak contohkan, dan juga karena di sini kebetulan sebagian besar pesertanya adalah guru-guru boga, mungkin sudah terbiasa mengajarkan food cost, bisa. Food cost yang ada di sekolah. Lanjut. Jadi berapakah besaran persentase keuntungan yang tepat supaya tidak terlalu mahal atau terlalu murah? Mungkin tadi katasannya sudah ada dijawab, bisa ditambahkan lagi Bapak. Oke, seperti yang sudah saya info tadi di depan, setelah kita berhitung semuanya, akan ketemu dengan harga jual. Nah, dari situ kita akan sendiri yang menentukan berapa persen yang akan kita ambil dari harga jual. Ini juga berkaitan dengan packaging ataupun dengan makanan yang kita jual, Ibu. Jangan sampai makanan yang kita jual, mohon maaf, mungkin contoh kayak ayam geprek, gitu kan, yang kosnya mungkin taruhlah di harga 29% ataupun 30%. Terus kita jualnya di harga 50 semisal karena pengen ambil keuntungan lebih. Nah, itu kan kita harus paham juga bahwasanya dengan tampilan makanan ayam geprek, kalau kita jual harga 50, kira-kira masuk nggak ke market seperti itu. Kalau memang enggak, ya kita harus berhitung lagi, ya kita harus menentukan berapa persen yang harus kita ambil dari keuntungan tersebut. Oh, berarti market ataupun sasaran kita juga kita perlu perhatikan, Bapak ya? Oke, Bu, itu penting itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Lili Cahyaningsih. Untuk seorang entrepreneur pemula, apakah tetap food cost makanan menggunakan persentase 35%, mengingat kita masih mencari pelanggan baru? Mungkin sudah terjawab juga ya dari pertanyaan yang sebelumnya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya nih Bapak. Dalam penulisan resep, saya ulangi nih Bapak, dalam penulisan resep yang benar, mana yang terlebih dahulu dituliskan? Nama bahan atau jumlah takarannya? Mengingat banyaknya model penulisan resep yang ada baik di buku maupun di internet. Mungkin pencerahannya Bapak. Oke. Kalau saya selalu mencantumkan di awal itu adalah ingredient bahannya, Bu. Ingredient bahan dulu, setelah itu adalah unit dalam arti berapa takarannya, kilo atau gram apa segala macam. Habis itu baru ke harga bahan. Nah, harga beli yang kita beli di pasar. Nah, setelah dari harga beli itu masuk ke dalam quantity, berapa gram yang akan kita pakai. Nah, setelah itu baru masuk ke unit cost-nya. Nanti akan ketahuan di situ, Bu. Jadi contohnya kayak ikan tuna semisal. Ikan tuna satuannya kan kilo, Bu ya. Satuannya kilo, harga yang kita beli di pasar taruhlah 40.000. Nah, setelah harga pasar 40.000, kuantitinya berapa nih yang kita pakai dalam satu resep? Taruhlah 100 gram. Ya kan? Nah, di situ ada unit cost-nya, secara langsung mereka akan mendidak jadi harganya jadi di 4.000 per porsi. Sudah ketahuan cost-nya di situ 4.000. Nah, dari situ akan ketahuan, Bu. Semisal kalau kita beli 1 kilo ikan tuna, terus kita pakainya cuma 100 gram dalam setiap porsi. Nah, dari situ kita akan tahu dari 1 kilo itu nanti jadi berapa porsi, kita udah bisa berhitung, Ibu. Ya, benar-benar, Bapak. Itu yang saya pakai. Jadi sangat jelas. Iya, benar-benar, Bapak. Jadi sangat jelas pernyataan dari Bapak Gatot. Jadi mungkin kita bisa gunakan nanti di saat kita
membuka suatu usaha yang... Iya, bisa Ibu. Jadi dari awal kita sudah bisa berhitung, semisal kayak ayam. Ayam dalam 1 kilo harganya sekian. Nah, biasanya itu kan kita harus berhitung lagi dalam 1 kilo ayam ini kita jadikan berapa potong. Nah, kita tinggal bagi aja Bu. Jadi akan ketahuan harga per potongnya berapa. Oke Bapak. Kita lanjut fokus ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana kita bisa menentukan harga di mana penduduk sekitar kita itu misal tidak bisa membeli dengan budget misalnya 20.000 maksimal. Nah, seperti mungkin ini pertimbangannya daya beli dari lingkungan penjual itu rendah. Nah, mungkin solusinya bagaimana, Pak? Oke. Untuk itu kita harus kreatif Ibu. Jadi selain kita melihat market kita, kalau memang kita harus tahu bahwasannya market kita range-nya, mohon maaf, mungkin dari 10.000 sampai ke 15.000. Nah, kita harus kreatif menentukan menu apa yang bisa kita jual dengan harga segitu, tanpa harus harus banyak material yang harus kita pakai. Contoh, semisal kalau kita jual nasi campur harga 10.000. Nah, dari harga 10.000 itu apa aja sih isian yang ada di dalamnya dan berapa banyak kita harus naruh di situ, tapi tetap dengan patokan untuk cost-nya jangan sampai lebih, karena kalau sampai lebih dari standar mungkin yang saya pakai di sini harga 35%, nah kita akan dapat profitnya juga sedikit jadinya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi, memang biasanya kan kita mungkin sebagai pembeli lebih tertarik dengan harga yang murah. Murah, ya, seperti itu. Dan juga terlebih lagi mungkin kendalanya mungkin dari peserta sekarang kan rata-rata perekonomian kita sedang mengalami beberapa mengalami kendala. Okay. Mungkin kendalanya juga pada saat penjualan tidak banyak peminat ataupun mungkin minat untuk membeli, cuman dari keadaan lebih berpikir lebih baik yang benar-benar didahulukan daripada yang lain, seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa diatasi oleh masing-masing masyarakat Indonesia ataupun peserta khususnya. Ya. Nah, tambahan sedikit Ibu. Iya. Nah, kalau untuk menentukan seperti yang Ibu bilang tadi, karena marketnya mungkin rate dari 10.000 sampai ke 15.000, yang harus kita pertimbangkan juga bahwasanya itu tidak hanya berlaku di masa seperti yang sekarang Ibu, tapi nanti ke depannya. Gitu. Jadi mungkin kondisi sekarang seperti sekarang ini fine, kita masih bisa harus bermain dengan kreativitas seorang chef ataupun seorang home cook, Bu ya, gitu. Tapi nanti ke depannya pada saat kondisi normal kita juga harus bisa lebih kreatif lagi supaya mereka juga akan lebih tertarik lagi dengan makanan yang kita jual. Gitu. Tapi kreativitas tetap harus di... Iya, Ibu. Next, berikutnya Bapak. Ini ada pertanyaan lagi, apakah meningkatkan promosinya dan jaminan produk kita enak? Mungkin kiat-kiat meningkatkan promosi mungkin dan meyakinkan pembeli bahwa produk kita itu enak. Nah, mungkin ada kiat-kiat yang bisa diberikan, Bapak. Kalau dari saya sih, Bu, pada saat kita membuat ataupun kita kreasikan suatu makanan, kita harus menentukan juga packaging-nya seperti apa. Ya, pengemasan tampilan makanannya harus seperti apa, yang sekiranya orang itu pasti akan tertarik melihat makanan kita. Walaupun makanan kita contohnya simpel aja, seperti yang saya bilang deh, ayam geprek. Tapi yang harus ditonjolkan di situ adalah fotonya sama wording atau kata-kata yang harus kita taruh di dalam satu promosi supaya meyakinkan orang untuk bisa datang dan mencoba makanan kita.
Jadi nggak cuma hanya ditulis ayam geprek by siapa gitu. Syukur-syukur kalau semisal mungkin dari salah satu peserta ada punya kelebihan karena punya usaha duluan, pengen ngembangin usaha yang lain dan udah punya nama, itu bisa dijual, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Saya bacakan lagi pertanyaan. Apakah kami boleh menghitung harga jual dengan menggunakan hitungan yang biasa yang digunakan untuk sekolah untuk pembelajaran pengelolaan usaha boga atau PUB? Mungkin tadi rasanya sudah dijelaskan juga di yang perhitungan yang di sekolah pada saat mengajar PUB atau produk kreatif dan kewirausahaan atau untuk pelajaran produk-produk yang lain mungkin bisa digunakan. Bisa ya. Tergantung dari produk yang dibuat. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Jika kita menggunakan biaya promosi, itu kira-kira masuknya kemana, Bapak? Itu masuk ke itu ada biaya lagi, Bu. Biaya masuk ke dalam promosi di luar dari resipi, Bu. Di luar dari Q factor. Oh, berarti itu termasuk di luar dari Q factor atau resipi. Di luar dari food cost, bukan itu harus ada budget tersendiri untuk biaya promosi. Mungkin kalau sekarang kan sudah ada media online. Media sosial, iya, bisa dipakai itu, Bu. Kan masih menggunakan brosur yang perlu cetak, kemudian memerlukan biaya pastinya. Dan mungkin kalau dengan menggunakan media sosial bisa istilahnya lebih mudah ataupun lebih irit biayanya. Pulsa. Mungkin hanya kuota saja, kuota atau kuota benar. Tapi setidaknya lebih menjangkau lebih luas, Ibu. Iya, betul, Bapak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini perlu penjelasan lagi mungkin. Kita sepakati berapa persen food cost yang digunakan karena kita kan skala rumahan. Mungkin sudah terjawab dari tadi ya, Pak ya? Oke, sudah, Ibu. Ya, jadi silakan bebas menggunakan perhitungan food cost yang Bapak Ibu biasa ajarkan atau bisa menyesuaikan dari segi prosentasenya dan dilihat dari produk yang Bapak Ibu buat. Ya, yang digunakan. Rasanya pertanyaan di sini yang saya bacakan sudah semua, Bapak. Mudah-mudahan tidak terlewat lagi. Tentang biaya promosi itu tadi yang terakhir. Saya scroll lagi ke atas. Nanti untuk materi bisa share ke kita nggih Pak untuk bahan. Sudah sama Pak Adi, Bu. Sudah sama Pak Adi, Bu. Oke, siap. Biar kita sebarkan di grup info KKGS Boga supaya nanti bisa sebagai acuan oleh peserta dalam melakukan perhitungan food cost maupun pembuatan resipi. Oke, Bu. Terkait dengan kata-kata yang ada di resipi ini, Bapak. Ya. Kira-kira adakah kata-kata yang baku ataupun yang biasanya menunjukkan sebagai petunjuk dalam resep? Seperti itu bagaimana, Bapak? Ini kan ada perlukah harus yang baku atau bisa dengan gaya bahasa masing-masing itu bagaimana, Bapak?
Bu Mila. Apa? Biasanya sih tergantung market yang diambil, Bu. Misalnya pasarnya adalah katakanlah teenager atau kaum muda, bahasanya pasti yang bahasa kekinian. Tapi kalau market produknya misalnya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, pasti bahasanya yang digunakan juga berbeda. Begitu juga kalau marketnya untuk semua usia, bahasanya juga harus dipilih. Jadi tergantung marketnya atau target pasarnya, siapa yang mau dijualin. Terima kasih Pak Adi. Okay. Saya tambah ada pertanyaan. Oke, silakan Bapak. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi yang masuk ini? Atau mau ditambahkan dulu? Yang tadi. Pertanyaan dulu deh. Pertanyaan dulu, baik. Jadi dari SMKN 1 Purwodadi, apakah dalam penjualan produk yang disediakan tester produk, itu apa akan dihitung sebagai pengeluaran atau bagaimana Bapak? Nah biasanya kan untuk menarik pembeli kan, testernya mana, atau enggak kadang gratisan dulu baru. Iya Bu, itu eksensesnya Bu. Oke. Masuk ke biaya promosi Bu. Oh, masuk biaya promosi. Oke. Berarti kalau masuk biaya promosi di luar key, iya Bapak? Dari key faktor. Di luar key. Berarti nanti pada saat kalau di hotel Bu Mila itu masuk ke expenses-nya marketing. Oke, baik Bapak. Berarti nanti pada saat di perhitungan food cost oleh masing-masing peserta, jadi boleh, jadi fleksibel ya Pak ya, bisa dimasukkan atau boleh tidak, nggih? Boleh. Di luar, kalau mau masukkan berarti di luar food cost. Oh iya. Oke, terima kasih Bapak. Bu Mila sambil nunggu pertanyaan ya. Oke, silakan Bapak. Pak Adi, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Saya share juga mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, nanti kan mau di-share ke siswa-siswa juga. Belajar sedikit tentang kewirausahaan sehubungan dengan produk makanan atau produk kreatif seperti makanan. Secara umum yang saya ketahui kan sebenarnya kalau kita mulai wirausaha di bidang makanan, sebenarnya ada dua opsi sih Bu. Mau berdasarkan demand atau permintaan pasar, atau kita mau membuat produk dulu baru kita promosikan ke market. Nah itu treatmentnya bisa berbeda. Kalau misalnya kita mau membuat produk sesuai dengan pasar atau sesuai dengan tuntutan yang ada di masyarakat, berarti hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan survei market atau survei pasar. Seperti yang disampaikan Pak Sep di awal, kira-kira di satu komunitas seperti ini, mereka tertarik dengan produk apa. Nah, itu kita melakukan survei, itu yang kita sebut dengan based on demand, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada juga bisnis food atau produk yang mereka membuat produk dulu, baru mempromosikan. Nah, itu beda treatmentnya. Kalau mereka membuat produk dulu, baru mempromosikan, artinya mereka akan melakukan survei, melakukan riset di makanannya, Bu. Di makanannya. Kalau saya membuat makanan seperti ini, kira-kira akan laku enggak? Kemudian, kalau yang based on demand, katakanlah misalnya, di Bali nih, masyarakat Bali biasanya gemar dengan makanan apa? Baru di situ ambil keputusan, oh saya mau buat berkreasi seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Mau membuka usaha berdasarkan pasar, tuntutan pasar, atau mau membuat produk dulu baru dipasarkan. Itu beda. Kalau membuat produk dulu baru dipasarkan, otomatis nilai marketingnya Ibu akan tinggi. Gitu. Tapi kalau misalnya based on demand,
karena marketingnya sudah ada, maka biaya marketing Ibu akan rendah, tapi biaya seperti yang disampaikan tadi, expenses, karena ini banyak yang harus dikasih tester kan, nah itu yang akan tinggi jadinya. Itu Bu, tambahan. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan Pak Adi, Pak Gatot. Iya Bu. Untuk biaya transportasi bisa dimasukkan ke biaya mana ya Bapak? Biaya Transportasi. Iya. Jadi maksudnya ke biaya marketing Bu kalau transport, nggak bisa dimasukkan ke dalam, terpisah dari food cost. nggak bisa dimasukkan ke dalam Q factor Bu. Karena Q factor itu adalah apa namanya supporting hanya untuk bisa dalam satu resipi. Di luar dari bahan material yang kita pakai untuk dalam satu resep, misal kayak promosi ataupun transport segala macam, itu maksudnya ke expenses promotion. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan yang ada di chat sudah saya jawab, sudah saya bacakan semua. Nah, di question and ask ini juga ada pertanyaan ternyata Bapak. Coba saya bacakan. Nah, ini ada pertanyaan, jika dalam resep itu menggunakan air yang matang, mungkin atau air mineral seperti itu, apakah itu dimasukkan ke dalam kategori cost? Masuk Ibu. Mengingat masuk, dimasukkan. Masuk. Jadi mungkin mengingat kalau air matang kan. Ya kalau misalnya pakai air mineral. Air mineral ya. Masuk Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu dimasukkan ya, jika menggunakan air yang matang dimasukkan ke dalam food cost. Berikutnya, dalam perhitungan food cost untuk minuman itu apakah sama dengan perhitungan makanan? Mengapa? Tadi rasanya sih berbeda. Mengapa akan Bapak? Beda Ibu, karena kalau dari minuman itu kan dari segi material yang kita pakai pun juga beda. Dari harga pun beda. Jadi hitungan harga dan segala macamnya juga beda Ibu. Tapi endingnya juga sama. Cara penghitungannya sama. Oke, baik. Next. Pertanyaan berikutnya, apakah tenaga kerja masuk di Q factor? Tadi rasanya sudah dijawab ya Pak ya? Sudah Bu. Ya itu masuk ya. Ya. Nah ini nih, ada pertanyaan, kalau promosi tidak masuk di dalam food cost, nanti biaya promosi akan diambilkan dari mana? Nah, bagaimana itu Bapak? Kalau untuk masalah biaya promosi, pada saat kita memutuskan untuk bikin suatu usaha Ibu, itu kita juga udah harus membuat breakdown-nya secara detail. Dalam arti, itu juga udah harus dicantumkan di awal Ibu. Biaya promosi, transportasi, dan segala macamnya. Jadi itu tidak bisa dimasukkan ke jadi satu ke dalam satu food cost recipe, Bu. Pertanyaan lagi, nah, bagaimana jika dalam satu resep menjadi 3 atau beberapa kemasan, seperti pembuatan snack atau minuman. Nah, sedangkan tadi pada saat Bapak menjelaskan tentang food itu untuk satu resep pada satu sajian makanan. Mungkin seperti makanan-makanan kecil seperti itu Pak, bagaimana Bapak? Oke, saya ambil contoh kayak donat aja Bu ya.
Iya. Ya, donat itu kan ingredientnya satu nih, bahannya satu kita bikin donat. Nah, pada saat kita bermain dengan topping atau atasan yang supaya membuat kemasan donatnya jadi lebih menarik, mungkin di atasnya dikasih coklat coklat putih, ataupun dikasih meses, ataupun dikasih dengan Oreo yang ditumbuk. Itu tinggal memasukkan aja Bu ingredient tambahannya Ibu. Jadi mungkin nanti bisa apa namanya apakah kita bisa menghitungnya jadi setelah jadinya berapa, apa kita bisa memperkirakan dari awal seperti itu Bapak? Dari awal Ibu. Dari awal. Iya, jadi ingredient tambahannya pun kita juga udah harus masukkan juga ke dalam hitungan recipe cost, jadi kita tahu nantinya. Baik, terima kasih Bapak. Waktu kita masih 9 menit, lagi satu pertanyaan saja Pak ya. Boleh Bu, silakan. Oke. Jadi bagaimana cara menyiasati menentukan food cost apabila harga terus berubah sehingga kita tidak menghitung berulang-ulang dari awal. Mungkin kan harga bahan juga terkadang kan naik turun seperti itu. Bagaimana Bapak solusinya? Nah, seperti yang saya bilang tadi Bu, kita harus punya patokan Bu di awal. Seperti kalau kita berlaku di hotel kan patokannya dari 35 sampai 38. Itu juga mengantisipasi apabila harga pasar itu fluktuatif Bu, naik turun harga materialnya. Jadi kan masih berkisar di antara 35 sampai 38, kita masih oke kok Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak? Pak Adi, silakan Pak Adi. Saya tambahin dikit. Dengan turunnya bahan, dimasukkan ke formula resipi, nanti akan ketemu presentasinya itu dijadikan acuan menentukan harganya dinaikkan atau diturunkan berdasarkan harga bahan. Makanya penting di situ membuat Pak Adi mungkin agak didekatkan sedikit mic-nya Pak Adi. Oke. Sorry. Oke. Maksudnya Sep tadi, kenapa kita harus masang yang persentase cost yang 35% itu kalau di hotel? Karena ini akan memudahkan Sep ketika misalnya terjadi naik turun harga bahan di pasar. Ya, ketika memasukkan harga bahan yang naik turun, otomatis persentasenya kan akan naik turun juga, Bu. Jadi patokannya yang dimaksud Sep adalah 35%. Jadi itu jadikan acuan untuk menentukan apakah harganya akan dinaikkan atau diturunkan. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Jadi memang ini ya, apa namanya, kita sebagai penjual khususnya mungkin yang apalagi kita kan mungkin pribadi skala kecil perlu juga mensiasati pada saat harga berubah. Mungkin pada saat harga turun mungkin kita lebih banyak mendapatkan untung. Pada saat harga bahan naik mungkin kadang kalau tips penjual yang kebetulan juga penjual kecil, mungkin ukurannya agak sedikit dikurangi gramnya atau mungkin bisa betul. Ya, itu mungkin disiasati juga seperti itu. Justru itu maksud saya, kalau mulai dari yang kecil, kalau kita sudah bisa membuat semacam kayak penghitungan kalkulasinya seperti itu, meskipun tidak harus sama ya seperti di hotel ya, tapi paling tidak kita punya acuan, gitu kan istilahnya. Jangan baru harga tepung di pasarnya turun, kalau permintaannya Ibu masih tinggi misalnya, ya jangan langsung diturunin harganya, nanti kan rugi. Oke, terima kasih Bapak. Ya tah? Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita tutup untuk sesi tanya jawab pada pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Chef Gatot, kemudian Pak Adi atas
informasi, Bu Mila, materi. salam sama ibu-ibu seluruh Nusantara. Lupa selamat Hari Pendidikan kemarin. Oh ya, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita guru-guru seluruh Indonesia. Semoga tetap dan semakin berjaya untuk guru-guru seluruh Indonesia. Tetap Dan semangat, mungkin untuk ibu-ibu guru semuanya, bapak-bapak guru. terima kasih dan tetap jaga kesehatan untuk Bapak dan Ibu di saat pandemi seperti ini. Mudah-mudahan keadaan di bulan-bulan berikutnya bisa lebih membaik dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Amin, amin. Saya kembalikan kepada host Ibu Nyoman Sriwiastuti. Silakan Bu Nyoman Sri. Terima kasih Bu Mila atas waktu yang diberikan kepada saya. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 13, sudah mendekati pukul 13 ya Bapak dan Ibu. Pertemuan kelima kali ini kita akan tutup. Terima kasih kepada Bapak narasumber, tim Mada Windang. Kemudian terima kasih juga saya sampai kepada Ibu Mila selaku moderator, serta tidak lupa rasa terima kasih saya sampaikan kepada serta seluruh peserta yang telah berperan aktif dalam 5 kali ini. Kita tutup pertemuan ini. Semoga mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga tetap diberikan kesehatan. Akhir saya ucapkan wassalamualaikum.